Selamat datang di GKI Karbela. Sebelum ibadah dimulai, saya akan bacakan beberapa warta gereja. Untuk kebaktian di GKI Karbela, kebaktian umum pertama pada hari Minggu tanggal 4 Mei dengan tema Gembalakanlah domba-dombaku yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Dan untuk warung teologi akan diadakan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 pukul 7 malam dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus dengan tema Dipulihkan dalam Kemuliaan Kristus. Dan untuk bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karbela yang akan memberikan perpuluhan, dipersilakan untuk masukkan amplop persembahannya ke dalam kotak yang tersediakan di depan. Dan selamat ulang tahun untuk Saudari Yulianti. Dan untuk acara rangkaian doa 10 malam menjelang Pentakosta tanggal 30 Mei sampai dengan 7 Juni 2025 dengan tema Roh Kudus Menyatukan Iman, itu diadakan untuk hari Jumat 30 Mei pukul 7 malam dengan tema Rancangan Tuhan bagi Kita yang dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus, dan hari Sabtu 31 Mei pukul 7 malam dengan tema Penyertaan Tuhan Nyata dilayani oleh Pendeta Christian, dan Senin tanggal 2 Juni pukul 7 malam dengan tema Dibebaskan dari Dosa dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus, dan Selasa 3 Juni dengan tema Kasih yang Sempurna dilayani oleh Pendeta Nurman Sasono, dan Rabu 4 Juni dengan tema Tuntunan Tuhan Memberi Damai dilayani oleh Pendeta David Sudarto, dan hari Kamis tanggal 5 Juni dengan tema Berjalan Bersama Tuhan dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus, dan Jumat 6 Juni dengan tema Menikmati Kasih-Nya dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus, dan hari Sabtu tanggal 7 Juni Bertekun dan Sehati Menanti Roh Kudus dilayani oleh Pendeta Martinus Stefanus. Umat bisa mengikuti acara rangkaian doa 10 malam ini, dan umat diundang untuk baik berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita nyanyikan dari KJ Kidung Jemaat 3 bait 1 sampai 2. Umat terkasih, ibadah minggu ini terjadi di dalam pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan bersama saudara juga.
Kata pembuka minggu hari ini. Minggu ini kita akan merenungkan firman dengan tema Gembalakanlah domba-dombaku. Firman Tuhan yang mendasari tema kita terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1-3 yang berbunyi, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 16 ayat 1-3. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk dua pengakuan dosa kita. Bapa kami yang pengasih dan penyayang, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan ungkapan syukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini, dalam kerendahan hati dan pengakuan dosa kami mengaku dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan dengan sadar telah melukai hati Tuhan dan sesama. Melalui perkataan dan perbuatan, padahal Engkau senantiasa mengajarkan kasih dan pengampunan kepada kami. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup mentahirkan hidup kami dan mengubah keadaan kami menjadi baru. Dengarkanlah kiranya doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 25 ayat 1 dan 5. Kita akan masuki berita anugerah. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa, kini terimalah berita anugerah yang terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita,
Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Kita akan mengangkat pujian dari PKJ 126 ayat 1 sampai 2. Hanyalah Yesus juru selamat. Umat terkasih, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa mengajar kepada kami agar kami hidup di dalam kasih, bahkan agar kami dapat menyatakan kasih-Mu. Oleh karena itu saat ini kami hendak kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena melalui firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami untuk dapat menyatakan karya kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu membimbing setiap kami, sehingga melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan kali ini kami beroleh hikmat dan pengertian untuk dapat menyatakan karya kasih Tuhan hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita persiapkan Alkitab kita untuk bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20 yang akan dibacakan oleh salah satu umat. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20. Saulus
mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, ia menghadap imam besar dan meminta surat daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan dan pulihlah kekuatannya, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan dari Mazmur 30. Persembahkan syukur
Bacaan kedua diambil dari Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Jika sudah ketemu saya akan baca untuk kita semua. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, kita akan membaca pasal 21 ayat 1 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku mau pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami mau pergi juga bersamamu. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai ikan? Jawab mereka, tidak. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya. Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badannya sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepada Simon untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang berbagi dari setiap kita yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu Paskah yang ketiga ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Gembalakanlah domba-dombaku. Dari bacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal 21 kita berjumpa dengan situasi dan peristiwa di mana Yesus menjumpai murid-muridnya untuk ketiga kalinya. Dan peristiwa yang ketiga itu ditandai dengan Yesus yang melakukan mukjizat, di mana para murid pada saat itu sedang menangkap ikan dari malam sampai pagi sampai siang, tapi tidak dapat. Kemudian kata Yesus, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Lalu seketika itu juga mereka menarik jala itu, tapi mereka tidak dapat menariknya karena begitu banyak ikan yang mereka dapatkan. Ini adalah cara Yesus memperkenalkan dirinya kepada para murid kembali. Gitu ya. Kalau di bagian awal kita sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan mukjizat ketika mereka bersama-sama dengan para murid sebelum peristiwa kebangkitan. Dan Tuhan Yesus mau kembali mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus yang bangkit itu adalah guru mereka. Yesus yang telah menang melawan maut dan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin bagi manusia. Ikan yang mereka dapatkan, Yesus kemudian hargai dan maknai. Karena itu ketika mereka sudah selesai dari laut, kemudian mereka turun untuk menjumpai Yesus. Lalu di situ sudah tersedia api dan arang. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, "Ambillah ikan-ikan itu." Lalu ikan itu diambil. Peristiwa yang kemudian menjadi tanda dan simbol dari kehidupan gereja dari abad ke abad adalah ikan, roti, kemudian anggur. Ikan yang dibawa oleh para murid, ikan yang diberkati oleh Tuhan, itu dalam bahasa Yunaninya adalah iktus. Bapak Ibu pernah mendengar istilah iktus? Iktus itu ada singkatannya. Iktus itu adalah singkatannya dari Yesus Kristus Utos Soter, yang artinya adalah Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Itu arti dari ikan, atau dalam bahasa Yunani-nya adalah iktus. Dan inilah yang menandakan kemudian mereka berjumpa bersama dengan Yesus yang telah menang, yang menjadi juru selamat bagi mereka. Ini juga yang mau menyampaikan bahwa kamu tidak sendirian. Jangan takut, ada aku yang menyertai kamu.
Dan setelah peristiwa itu terjadi, kemudian dalam makan bersama itu Yesus bertanya kepada Petrus. Kita akan lihat cuplikan video berikut ini. After they had eaten, Jesus said to Bisa Simon Peter, volumenya bisa dibesarin. Do you love me more than these others do? Yes, Lord. You know that I love you. Take care of my lambs. Yesus bertanya kepada Petrus. Lalu Petrus menjawab. a second time, Jesus said to him, Simon, son of John. Pertanyaan yang kedua sama. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? You know that I love you. Petrus menjawab lagi, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Take care of my sheep. Kata Yesus, gembalakanlah domba-domba. a third time, Jesus Lalu yang said, ketiga, pertanyaan yang Simon, sama. son of John. Do you love me? Peter became sad because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" And so he said to him, Lord. You know everything. You know that I love you. Take care of my sheep. I am telling you the truth. When you were young, you used to get ready and go anywhere you wanted to. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will tie you up and take you where you don't want to go. in saying this, Jesus was indicating the way in which Peter would die and bring glory to God. Then Jesus said to him, Follow. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, setidaknya cuplikan video itu bisa menggambarkan kepada kita realita dan situasi yang terjadi di seputar pantai Tiberias. Bagaimana Yesus bersama dengan murid-murid ketika sedang makan, kemudian Yesus bertanya kepada Petrus. Pertanyaan yang mengejutkan sekaligus meragukan hati dari Petrus yang selama ini dia percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang akan memerdekakan bangsa mereka. Ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini mau menggambarkan bagaimana Yesus mau menyampaikan, ketika engkau mengasihi aku, caranya bukan dengan kekerasan, tetapi dengan menggembalakan domba-dombaku. Yang menarik kalau kita baca di dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, jawaban Tuhan Yesus itu agak berbeda dengan terjemahan yang pertama. Ketika Tuhan Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata Simon, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata kepada Simon, peliharalah anak-anak dombaku. Itu jawaban Tuhan Yesus yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Tuhan Yesus bertanya lagi kepada Simon Petrus, Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu yang ketiga kali, Tuhan Yesus berkata, peliharalah domba-dombaku. Jadi ada 3 makna yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Simon Petrus. Yang pertama adalah peliharalah anak-anak dombaku. Artinya Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa Petrus, nanti engkau akan bersaksi di kemudian hari. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kehidupanmu dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang Kristen.
bagi keluarga di sekitarmu, anak-anak domba dari Tuhan yang dipercayakan kepada. Lalu yang kedua, kemudian Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ini mau menyampaikan bahwa domba-domba yang dimaksud adalah gereja, di mana orang-orang percaya itu hadir dan bertumbuh. Dan itu memang terjadi ketika suatu peristiwa Petrus bisa membaptis sebanyak 5.000 orang. Itu adalah gambaran bagaimana Petrus diberikan kuasa, lalu Petrus menggunakan kuasa itu bukan lagi menurut keinginannya, tetapi menurut keinginan Tuhan. Peliharalah domba-dombaku. Lalu yang ketiga, dalam TB baru dikatakan, Tuhan, peliharalah domba-dombaku. Yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, peliharalah domba-dombaku. Agar Petrus hadir di tengah-tengah jemaat, memberdayakan kehidupan jemaat Kristen, di mana pada saat itu Petrus hadir dan berkarya. Jadi kehadiran Petrus dan para murid itu ditandai yang pertama adalah dengan adanya kuasa Tuhan. Melalui keluarga, melalui orang terdekat, mereka percaya kehadiran Kristus melalui para murid-muridnya. Lalu yang kedua, para murid itu juga diajak untuk mengembalakan domba-domba yang ada. Dari sekian banyak jemaat yang ada, sekian banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah hasil dari penggembalaan melalui karya Roh Kudus kepada para murid. Dan yang ketiga, tidak hanya cukup digembalakan, tetapi juga dipelihara imannya. Supaya mereka yang mengenal Tuhan Yesus, baru mengenal Tuhan Yesus, mereka terpelihara imannya karena percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Karena percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka. Dan inilah yang menjadi pesan yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada Simon Petrus. Dan bagaimana kemudian dalam hidupnya pun karya Tuhan itu senantiasa menjadi nyata. Lalu di akhir kalimat itu dikatakan, ikutlah aku. Bapak Ibu, mengikut Tuhan mudah atau tidak? Mudah atau tidak Bapak Ibu? Mengikut Tuhan. Kan ada lagu sekolah minggu kayaknya. Mengikut Tuhan keputusanku, mengikut Tuhan keputusanku, mengikut Tuhan keputusanku. Ku tak ingkar. Ini adalah gambaran bagaimana ketika setiap kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian ada di gereja ini mendengar firman Tuhan bukan karena mengikut orang lain. Bukan karena mendengar, oh itu pendeta A khotbahnya bagus, gerejanya puji-pujiannya indah, multimedianya bagus. Bukan itu. Tetapi ketika kita datang ke gereja, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kita. Karena jujur aja Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, apakah kita setiap hari merenungkan firman Tuhan? Kalau boleh jujur-jujuran begitu ya. Apakah kita setiap hari kita melakukan kebenaran? Bapak Ibu bisa menjawabnya sendiri. Tetapi makna dibalik mengikut Tuhan itu adalah bagian di mana kita merespon. Oh ya, aku memiliki Tuhan yang mengasihi aku. Aku memiliki Tuhan yang turut campur tangan dalam kehidupanku. Karena itu setiap kita diajak sama seperti Petrus begitu ya. Rasanya ketika Tuhan berkata kepada kita, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengasihi aku? Kata Tuhan Yesus. Lalu kita menjawab, ya Tuhan, kami mengasihi. Lalu Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku.
Mengembalakan domba itu bisa kalau kita mau mengikut Tuhan. Kalau kita nggak mengikut Tuhan, kita tidak bisa mengembalakan domba-domba Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam diri Paulus. Paulus ini adalah seorang Yahudi tulen. Artinya keyahudiannya itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia adalah sosok pemimpin yang tegas sekali dengan keyahudiannya. Bahwa kekristenan itu adalah pembohong. Kristenan itu harus dibasmi. Karena mereka menyesatkan kehidupan orang-orang Yahudi dengan ajaran mereka. Salah satu contohnya adalah Stefanus yang kemudian meninggal. Tetapi apakah itu menghentikan karya Tuhan? Justru sama seperti Petrus. Paulus pun dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mau berubah. Karena dia bersedia untuk mengikut Tuhan. Ketika satu peristiwa dia menggebu-gebu akan menangkap orang-orang Kristen menuju kota Damsyik, kemudian di tengah jalan dia tersungkur melihat cahaya yang berkilau-kilauan. Lalu terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Tuhan itu dalam bahasa Yunani adalah kurios. Siapa engkau, Tuhan? Bukan Tuhan ya, tapi Tuhan. Lalu Yesus menjawab, "Akulah yang engkau aniaya itu." Lalu kemudian bagaimana ketika Saulus dia tersungkur, dia tidak bisa melihat, dan kemudian dalam kesendiriannya selama 3 hari 3 malam dia tidak makan dan minum. Hal ini mengingatkan kepada kita mengenai peristiwa dalam perjanjian lama. Kisah mengenai Yunus yang dimakan ikan besar. Dia berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Yang dilakukan oleh Yunus, dia berdoa kepada Tuhan. Ini juga yang dimungkinkan terjadi di dalam kesendiriannya. Kemudian Saulus tidak tahu harus berbuat apa. Lalu Tuhan mengutus Ananias untuk menyampaikan berita keselamatan kepada Saulus. Ananias takut karena baginya Saulus itu adalah orang yang sangat kejam. Dia tidak segan-segan untuk menganiaya, memenjarakan, menghukum pengikut Kristus. Dan Ananias adalah pengikut Kristus. Tetapi kemudian Tuhan mengantarkan Ananias. Tuhan menolong Ananias. Tuhan menjaga Ananias. Sampai dia bertemu dengan Saulus. Ketika Ananias berkata bahwa ia datang dalam nama Tuhan. Lalu Saulus pun membuka hatinya. Dan pada saat itu ia dibaptis. Peristiwa itu menjadi tanda bahwa Paulus atau Saulus ini sudah tidak lagi hidup di dalam kepentingan dirinya. Dia diubahkan. Dia menerima kehadiran Kristus dan dia merespon ketika Tuhan berkata, "Ikutlah aku." Saulus mengikut Tuhan. Walaupun pada awal perjumpaan dengan murid-murid yang lain, Saulus ini dikucilkan atau Paulus ini dikucilkan karena dulunya latar belakangnya adalah seorang Yahudi yang suka menganiaya. Tapi kemudian lambat laun dia tunjukkan melalui kesaksian hidup yang benar di hadapan Tuhan, sehingga para murid, rekan-rekan sepelayanannya percaya bahwa memang Paulus dipakai oleh Tuhan. Memang masa lalunya tidak baik, tetapi masa depannya dijamin oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah gambaran bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan kepercayaan, diberikan kuasa melewati berbagai macam kehidupan yang kita jalani.
Ada yang biasa-biasa saja, tapi ada yang masa lalunya kemudian menjadi buruk, tetapi Tuhan menjamin masa depannya. Ini adalah bagian karya Tuhan di dalam membentuk setiap anak-anaknya supaya bisa mengembalakan anak-anak Tuhan. Dan melalui cuplikan video berikut ini kita akan lihat bagaimana seorang bapak yang dia memiliki kelembutan hati di luar sikapnya yang kelihatannya garang. Kita lihat cuplikan video berikut ini. Nah, ini adalah kisah nyata. Dia adalah seorang preman pasar. Wala ko isang tao. Maingay na to. Patahimikin nyo nga yan! Ternyata tidak ada orang tuanya, hanya bayinya saja ditinggalkan. Tahan na! Tahan na! Tahan na! Tigil na! Huwag na maingay! Tigil na! Tigil na! Huwag na maingay! Huwag na maingay! Sampai akhirnya si preman ini yang garang kemudian memelihara bayi yang kecil ini. Ano? Anong tinitingin-tingin mo? Kunin mo to! Eh paano yan? Wala rin may gusto sa'yo. Ano? Ano? Preman ini nggak tahu ketika anak ini nangis maunya apa. Dia ditemani oleh teman-teman preman yang lain. Ili-ili, tulog anay. Ano nga ba yun? Kalimutan ko na. Tulog ka na'y wala diri. Imo nanay. Hernando Caja, kami po yung tiga social services. Hindi ka na nakapagtapos ng pag-aaral mo. Pinalayas ka pa ng magulang mo. Wala ka pang matinong trabaho. Paano mabubuhayin yung bata? Ternyata orang tuanya membuang dia waktu masih anak-anak. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi menjadi preman pasar, tetapi bekerja untuk anak angkatnya supaya hidupnya bisa lebih baik. Selama ia bekerja, anak angkatnya itu dititipkan. Sabi nila, binuhay ko siya. Pero ang totoo, binuhay niya ako. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengembalakan domba-domba Tuhan dimulai tadi dari keluarga kita. Siapa itu keluarga? Orang-orang yang kita kenal.
orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika dalam cuplikan video ini sekalipun, meskipun bayi itu adalah bayi yang bukan dari darah dagingnya sendiri, tapi si preman itu setiap hari mendengar tangisan dari bayi itu. Ya, setidaknya sudah mulai ada koneksi dengan bayi itu sampai satu titik dia sudah tidak lagi tahan dengan suara tangisannya. Dia masuk ke rumahnya dan begitu kagetnya ketika melihat bahwa orang tuanya tidak ada di tempat itu. Sampai akhirnya dengan hati yang kasihan dia mau merawat bayi itu. Dimulai dari keterbukaan. Bisa saja si preman ini dengan kejamnya, dengan kerasnya membiarkan bayi itu, tetapi tidak dilakukan. Dia membuka hati terhadap bayi itu, dia mau merawat. Walaupun di awal-awal kita lihat dia ambil bayi itu, dia kasihin ke keluarga yang lain. Ternyata keluarga itu sudah banyak anak-anaknya, jadi nggak bisa nerima. Ya akhirnya dia terima itu, lalu lambat laun dia bisa berkomunikasi dengan bayi itu. Bayi itu menjadi bagian dalam kehidupan si preman ini, yang akhirnya melalui hal itu maka si preman ini pun dapat menggembalakan, dapat merawat, dapat menjaga bayi itu. Dan melalui kehadiran bayi itu pun, yang tadinya preman itu kasar, garang, lalu kemudian dia bersedia untuk berubah. Dia mau untuk memiliki masa depan, tujuan hidup, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bayi yang Tuhan percayakan untuk dirawat oleh preman itu. Kini sekarang dia sudah menjadi pegawai yang baik, yang dapat membiayai kehidupan anaknya sampai dengan dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan pesan kepada kita, tidak hanya untuk bersyukur atas kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, itu supaya kita juga bersedia untuk diutus oleh Tuhan. Mengikut Tuhan berarti kita sedia untuk diutus, bukan hanya mendengar perintahnya, menjauhi larangannya, tetapi juga menyatakan kasihnya dalam kehidupan kita. Itu dimulai dari keluarga kita, itu dimulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk dapat memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyatakan karya kasihnya dalam hidup kita, dan kita dimampukan untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas penyertaan dan pimpinanmu kami dapat kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Kiranya ketika kami mengikut Tuhan dalam kehidupan kami, itu berarti kami bersedia untuk diubah oleh Tuhan. Bersedia untuk melakukan
perintah Tuhan. Bersedia untuk mengasihi sesama dimulai dari keluarga kami yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan menolong dan menuntun dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kehadiran kami di tengah-tengah keluarga dapat menyatakan karya kasih Tuhan. Kami dapat mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan lebih dari itu, hal ini juga terpancar melalui karya dan pelayanan kami, melalui pekerjaan dan aktivitas kami, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan dan kami dapat mengikut Tuhan dengan kesetiaan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk para pelayan-Mu di gereja GKI Karbela yang telah Kau panggil dan Kau utus untuk melayani, baik itu majelis jemaat, badan pelayanan, aktivis, komisi yang ada. Tuhan berkati, kiranya Engkau senantiasa menyertai langkah pelayanan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Berikan kesatuan hati untuk dapat saling tolong menolong di dalam pelayanan, sehingga dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan dan umat-Mu dapat bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Tuhan, dapat bersekutu, dapat bersaksi, dapat melayani, dan kiranya anak-anak Tuhan pun dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa kiranya gereja GKI Karbela dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dapat menjadi rumah kedua bagi umat Tuhan untuk beribadah, untuk bersama-sama bersekutu dan melayani Tuhan. Tuhan berkati setiap karya anak-anak-Mu, sehingga gereja GKI Karbela ini dapat menyatakan kasih Tuhan, baik bagi jemaat Tuhan maupun lingkungan sekitar di mana Tuhan menempatkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kasih kami di tengah pergumulan kelemahan tubuh maupun pergumulan yang lainnya. Tuhan kiranya turut campur tangan. Kami berdoa untuk Ibu Lim Chuanyo, Ibu Tambunan, Ibu Kristina, Ibu Erni, Ibu Wati, Pak Tekni, Pak Yucong. Kami juga berdoa untuk Pak Kimuyi, Ibu Hongyo, untuk Ibu Ginawati. Tuhan kiranya turut campur tangan di tengah kelemahan anak-anak-Mu ini. Engkau memiliki kuasa untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu serta kesembuhan. Biarlah Engkau yang menjamah, mengangkat sakit penyakit. Tuhan juga memberi kuasa melalui pengobatan yang dijalani dan istirahat yang dilakukan, sehingga anak-anak-Mu ini berangsur-angsur pulih dan kembali lagi dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, baik itu di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam menambahkan pasangan hidup, di dalam relasi di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Tuhan kiranya campur tangan, Engkau memberikan hikmat dan pengertian, sehingga anak-anak-Mu ini tidak pernah sendirian dalam menghadapi cobaan ini, karena ada Tuhan Yesus bersama, dan Tuhan Yesus juga yang memberikan jalan keluar di balik setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Bapa dan mengucap syukur untuk anak Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Yulianti, kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati selalu anak-Mu ini untuk tetap dapat setia mengikut Tuhan melalui persekutuannya, melalui pelayanannya, sehingga kehidupannya dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menyertai selalu para pemimpin bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, hingga jajaran yang paling bawah. Tuhan berkati, berikan hikmat dan kearifan, sehingga dapat mengelola bangsa dan negara Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi. Dan biarlah Tuhan Yesus juga yang senantiasa menuntun dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap karya dan pelayanan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan keadilan, kejujuran, dan kebenaran, serta hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perdamaian bangsa di seluruh dunia. Di tengah peperangan yang masih terus terjadi, kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa merindukan damai sejahtera, Engkau yang senantiasa menyatakan damai sejahtera, kiranya damai sejahtera-Mu turun atas peperangan yang tengah terjadi, sehingga melalui perkenanan-Mu ya Tuhan, setiap bangsa dapat saling menghormati, setiap bangsa dapat saling menghargai, dan peperangan pun dapat berakhir, sehingga kerajaan Allah menjadi nyata dalam kehidupan bangsa di seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami menaikkan setiap doa dan permohonan kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rangkaian doa 10 malam menjelang Pantekosta 30 Mei sampai 7 Juni dengan tema Roh Kudus menyatukan iman, Yohanes 14 ayat 8 sampai 17. Untuk hari pertama tanggal 30 Mei Jumat dengan tema Rancangan Tuhan bagi kita dipimpin oleh Pendeta Martinus Stefanus. Hari kedua Sabtu 31 Mei jam 7 malam penyertaan Tuhan nyata Pendeta Christian Albert Budiman. Hari ketiga Senin 2 Juni jam 7 malam dibebaskan dari dosa dipimpin oleh Pendeta Martinus Stefanus. Hari keempat Selasa 3 Juni jam 7 malam kasih yang sempurna dipimpin layannya oleh Pendeta Nurman Saseno. Dan hari kelima Rabu 4 Juni jam 7 malam, tuntunan Tuhan memberi damai Pendeta David Sudarto. Hari ke-6, Kamis 5 Juni jam 7 malam, berjalan bersama Tuhan, Pendeta Martinus Stefanus. Hari ke-7, Jumat 6 Juni, menikmati kasihnya, Pendeta Martinus Stefanus. Dan hari ke-8, terakhir, tanggal 7 Juni jam 7 malam, bertekun dan sehati menanti Roh Kudus, dipimpin oleh Pendeta Martinus Stefanus. Kiranya umat Tuhan dapat menghadiri dalam acara doa 10 malam ini yang akan dimulai pada tanggal 30 Juni. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor rekening 23030001042 BCA cabang Kalimalang. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan NKB 106 ayat 1, 2, dan 4. Sudah datang tinggal dalam hatimu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu senantiasa menuntun kehidupan kami, sehingga pada saat ini dalam ungkapan syukur kami dapat memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang menguduskan persembahan yang kami berikan ini, dan layakkanlah persembahan ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi pelayanan gereja Tuhan di GKI Karbela, dan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah lakukan alasan, jangan turuti masanya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik-baik. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Umat terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami yang mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tiap tanda pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Jadilah seluruh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah seluruh dunia. Ibadat telah selesai. Tuhan memberkati kita semua.